Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Redifa Fadilah, NIM 23002125. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang standar pengelolaan pendidikan. Jadi, standar pengelolaan pendidikan ini adalah kriteria umum tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada satuan pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan nasional secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, jadi pendidikan ini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya. Agar usaha tersebut berjalan sistematis, diperlukan standar pengelolaan sebagai pedoman manajemen sekolah atau madrasah. Sedangkan tujuan dan fungsi standar pengelolaan dalam sistem pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuannya. Jadi tujuan standar pengelolaan ini adalah yang pertama, menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Lalu yang kedua, mewujudkan tata kelola sekolah yang profesional dan akuntabel. Lalu yang ketiga, meningkatkan mutu layanan pendidikan. Yang keempat, mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Lalu yang kelima, menjadi pedoman dalam implementasi manajemen berbasis sekolah atau yang bisa disebut MBS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, standar pengelolaan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi standar pengelolaan. Jadi, ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi regulatif, yaitu sebagai pedoman resmi dalam pengelolaan satuan pendidikan. Yang kedua yaitu fungsi kontrol dan evaluasi, yaitu sebagai dasar monitoring dan evaluasi kinerja sekolah. Selanjutnya fungsi peningkatan mutu, yaitu sebagai instrumen dalam sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Selanjutnya fungsi akuntabilitas publik yang menjamin transparansi penggunaan dana dan program sekolah. Selanjutnya ruang lingkup standar pengelolaan pendidikan. Jadi ruang lingkup standar pengelolaan pendidikan yang pertama itu ada perencanaan program. Jadi dalam perencanaan program ada penyusunan visi, misi dan tujuan sekolah, adanya rencana kerja sekolah atau RKS, dan juga rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Lalu perencanaan berbasis data atau rapor pendidikan serta evaluasi diri. Selanjutnya yang kedua yaitu pelaksanaan program. Jadi pelaksanaan program ini meliputi kegiatan pengorganisasian tenaga pendidikan dan kependidikan. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan peserta didik. Lalu yang ketiga, pengawasan dan evaluasi, yaitu meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi program, evaluasi kinerja kepala sekolah dan guru, audit akademik dan keuangan, serta evaluasi diri sekolah. Lalu yang keempat yaitu kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan transformasional, pengambilan keputusan yang partisipatif, dan budaya mutu serta maksudnya budaya mutu sekolah. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Jadi meliputi pengelolaan data sekolah, pelaporan berbasis digital, dan transformasi informasi kepada publik. Ruang lingkup ini berlaku untuk seluruh satuan pendidikan formal sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Selanjutnya saya akan membahas tentang landasan hukum standar pengelolaan pendidikan. Jadi landasan hukum standar pengelolaan pendidikan yang pertama itu undang-undang. Dalam undang-undang itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional. Jadi undang-undang ini mengatur prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan dan manajemen pendidikan nasional. Yang kedua yaitu peraturan pemerintah. Jadi ada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan yang mengatur 8 standar nasional pendidikan termasuk standar pengelolaan. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Peraturan ini mengatur tata kelola, kewenangan, dan penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, Peraturan Menteri, yang mana di dalamnya ada Peraturan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 secara khusus mengatur standar pengelolaan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Jadi selanjutnya peraturan terkait sistem penjaminan mutu internal atau SPMI dan rencana kriteria, maksudnya rencana kerja sekolah. Lalu saya akan membahas prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan. Jadi, prinsip pengelolaan pendidikan ini mengacu pada dasar pelaksanaan manajemen sekolah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Jadi prinsipnya yang pertama yaitu efektivitas. Jadi pengelolaan pendidikan harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya visi misinya dan target mutu sekolah itu harus bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu sekolah. Jadi yang kedua yaitu pemanfaatan sumber daya. Maksudnya efisiensi. Jadi suatu pengelolaan pendidikan itu harus efisiensi, yang mana dimaksudkan yaitu pemanfaatan sumber daya. Di sini bisa jadi sumber daya manusia, dana, atau sarana dilakukan secara hemat, tepat guna, dan optimal. Selanjutnya prinsipnya yaitu transparansi. Jadi pengelolaan pendidikan itu harus terbuka dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan anggaran. Selanjutnya akuntabilitas. Jadi setiap program dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan moral. Lalu yang kelima, partisipatif. Jadi melibatkan seluruh warga sekolah dan masyarakat atau komite sekolah, orang tua, dan stakeholder. Jadi pengelolaan pendidikan di dunia pendidikan ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti komite sekolah dan juga bisa melibatkan orang tua dan stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Lalu prinsip selanjutnya yaitu kemandirian. Jadi sekolah diberi kewenangan untuk mengelola programnya sesuai karakteristik dan kebutuhan lokal atau berbasis manajemen sekolah. Selanjutnya prinsipnya yaitu yang ketujuh, berorientasi pada mutu. Jadi seluruh kegiatan diserahkan pada peningkatan kualitas lulusan dan layanan pendidikan secara berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen standar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Jadi yang pertama itu ada perencanaan program dan kebijakan pendidikan. Jadi perencanaan ini merupakan tahap awal dalam siklus manajemen pendidikan. Apa aja sih yang ada di dalamnya? Yang pertama itu ada rencana kerja sekolah. Setiap sekolah harus ada rencana kerja sekolah. Namanya RKS. Jadi dokumen perencanaan ini jangkanya menengah. Waktunya misalnya 4 tahun yang memuat visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, serta program
strategis pengembangan mutu. Yang kedua yaitu ada rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau disebut dengan RKAS. Dokumen tahunan ini memuat program kerja tahunan, rincian kegiatan, rencana anggaran dan sumber pendanaan. Selanjutnya, perencanaan berbasis data. Jadi perencanaan itu harus menggunakan data, rapor pendidikan, evaluasi diri sekolah, hasil asesmen peserta didik, dan analisis kebutuhan sarana prasarana. Jadi tujuannya agar program tidak berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan kebutuhan real dari sekolah tersebut. Lalu yang selanjutnya yang B, pelaksanaan pengelolaan pendidikan. Jadi tahap ini merupakan implementasi dari perencanaan tadi. Bidang ini meliputi yang pertama itu ada manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum itu ada kegiatannya penyusunan dan pengembangan kurikulum satuan pendidikan, pengaturan jadwal pembelajaran, pengelolaan evaluasi pembelajaran. Yang kedua yaitu manajemen peserta didik yang meliputi penerimaan peserta didik baru, pembinaan layanan siswa, dan bimbingan konseling. Lalu yang ketiga, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi di sini ada yaitu kegiatannya pembagian tugas, pengembangan profesional guru, dan penilaian kinerja. Selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana yang ada di dalamnya yaitu pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi sarana dan prasarana. Selanjutnya, manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini ada yaitu pengelolaan dana BOS, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dalam suatu sekolah tersebut. Selanjutnya, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Jadi di sekolah itu harus ada pengelolaan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Jadi ada orangnya yang bekerja sama dengan komite sekolah dan kemitraan dengan pihak luar. Selanjutnya pengawasan dan evaluasi. Jadi yang C. Pengawasan ini bertujuan memastikan program berjalan sesuai dengan rencana dan standar mutu. Kegiatannya meliputi yang pertama, monitoring dan evaluasi atau monif. Jadi dilakukan secara berkala untuk menilai keterlaksanaan program, mengidentifikasi hambatan, dan menentukan perbaikan. Selanjutnya, sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Jadi siklus ini peningkatan mutu berkelanjutan yang ada penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, pengandalian, dan peningkatan mutu. Lalu yang ketiga, audit akademik dan keuangan. Jadi ada audit akademik yaitu yang mengatur kualitas pembelajaran, dan ada audit keuangan yang mengatur penggunaan dana. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, akreditasi sekolah. Jadi pengelolaan pendidikan tentang penilaian kelayakan dan mutu sekolah oleh lembaga akreditasi berdasarkan standar nasional pendidikan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.